Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, masih menjaga diri kita, dan masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sedemikian rupa sehingga kita pantas mendapatkan kemenangan, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Uwais Qarni dalam buku 60 penyakit hati memasukkan sombong itu ke dalam salah satu penyakit hati yang harus diwaspadai. Maka oleh karena itu tema kita pada subuh pagi ini adalah sombong yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Sombong itu ternyata itu erat kaitannya dengan surga. Kalau bohong itu kaitannya dengan neraka. Jadi bohong itu adalah ucapan lisan. Maka tazkiyatun nafs, mensucikan, membersihkan diri kita itu diantaranya adalah membersihkan dan mensucikan lisan kita dari bohong. Karena bohong itu erat kaitannya dengan neraka. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati, jauhi yang namanya bohong, karena bohong itu akan membimbing kepada kemaksiatan, kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu akan membimbing, menunjukkan, mengantarkan kepada yang namanya neraka. Jadi orang yang bohong itu adanya di neraka. Karena bohong itu bisa membimbing, mengantarkan, menunjukkan kepada kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, sedangkan sombong itu erat kaitannya dengan surga. Ini penyakit hati. Kalau penyakit perut itu namanya israf, berlebih-lebihan. Dan ini pernah bapak kita, ibu kita yang dulu berada di sorga karena penyakit perut, dia tamak, loba dan serakah. Semua pohon dan buahnya yang ada di sorga boleh dimakan, kecuali satu pohon yang buahnya bernama buah khuldi. Malah semuanya disikat. Itu penyakit perut. Jadi perut itu harus dibersihkan, disucikan dari apa? Sifat rakus, tamak, serakah, loba. Lisan dari sifat bohong, sedangkan hati dari sifat sombong. Sampai kemudian Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana, siapa saja yang ada fi qalbihi, dalam hatinya, mithqal dzarratin min kibrin, sifat sombong walaupun seberat biji sawi. Bayangkan. Jadi sombong itu ada levelnya, ada tingkatannya, ada timbangannya, ada ukurannya. Dari mulai sombong yang paling berat sampai sombong yang paling ringan, dari mulai sombong yang paling besar sampai sombong yang paling kecil. Itu penyakit hati yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga itu. Siapa saja yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi atau sebesar atom. Kemudian faqal rajul, ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW yang bertanya,
Inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasul, ada seorang laki-laki dia suka memakai pakaian bagus dan kemudian juga memakai sandal yang bagus. Apa itu juga termasuk sombong? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan diplomatis, menjawab dengan jawaban yang cerdas. Apa jawabannya? Ya, faqala beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maha bagus dan menyukai keindahan dan kebagusan. Jadi bukan hanya pakaian saja, bukan hanya sandal saja. Allah suka kalau orang itu hambanya itu punya rumah yang bagus, ya. Punya kendaraan yang bagus, ya. Ya. Karena itu merupakan bagian daripada sifat Allah. Allah suka dengan yang indah-indah. Allah suka dengan yang bagus-bagus. Terutama ketika kita memasuki rumah Allah, Baitullah yang bernama masjid. Ya, bawalah, pakailah, ya, pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Ya. Setiap kali masuk masjid. Ya. Nah, jadi tidak cuma sombong itu. Kalau orang berpakaian bagus, bersandal bagus, punya rumah bagus, punya mobil